Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Salsabila dengan NIM F2312520074. Saya berasal dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota, yaitu Bapak Insinyur Iwan Basri ST MSI, serta teman-teman yang saya cintai. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota. Di tugas kali ini, kita akan membahas terkait analisis infrastruktur dasar dan mengidentifikasi masalah yang berada di kawasan atau wilayah tersebut. Di tugas kali ini, kita memilih satu kawasan fungsional perkotaan. Yang saya ambil kawasannya ialah Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk Kelurahan Layana Indah, saya mengambil dua permasalahan infrastruktur, yaitu permasalahan terkait drainase sama permasalahan terkait air bersih yang berada di Kelurahan Layana Indah. Kelurahan Layana Indah merupakan kawasan perkotaan dengan topografi pegunungan dan bukit yang menentang pengembangan infrastruktur dasar. Kawasan ini mengalami kerusakan yang signifikan pasca bencana gempa dan tsunami di tahun 2018 yang berdampak pada prasarana air bersih dan drainase, sehingga mempengaruhi pelayanan masyarakat hingga kini. Berdasarkan kondisi existing, dua masalah utama infrastruktur di Kelurahan Layana Indah adalah yang pertama, keterbatasan akses air bersih di wilayah pegunungan akibat topografi curam dan jaringan distribusi yang belum merata. Yang kedua, drainase yang tidak memadai menyebabkan genangan dan risiko longsor, terutama saat musim hujan. Masalah ini menghambat standar pelayanan dasar dan pemulihan pasca bencana. Kelurahan Layana Indah berlokasi di ujung timur Mantikulore yang memiliki luas sekitar 777,9 hektar dan elevasinya yaitu 50 meter di atas permukaan laut dan 4 km dari pusat kota. Di Kelurahan Layana Indah memiliki 6 RW dan 21 RT. Di wilayah ini didominasi pegunungan dan perbukitan sekitar 70%, sementara dataran rendah hanya 30%, yang dimanfaatkan untuk permukiman dan peternakan. Kemiringan lereng meliputi 0-8%, yaitu datar, mendominasi kecamatan 78,61%. Terus 9-15% itu landai hingga agak curam, itu sekitar 17,3%, serta 16-25% agak curam, khususnya di Layana Indah, Poboya, dan Tondo. Kelurahan Layana Indah memiliki penduduk mencapai hingga 4.706 jiwa dengan 1.270 kakak. Di wilayah Kelurahan Layana Indah memiliki kondisi alam. Yang pertama itu topografi bervariasi, yang kedua iklim tropis, yang ketiga penggunaan lahan campuran, dan yang terakhir geologi beragam. Nah, di topografi tersebut itu di bagian barat dataran rendah pesisir Teluk Palu yang berelevasi 50 meter di atas permukaan laut. Timur pegunungan curam yang memiliki 70% lahan, elevasinya 0-1000 meter di atas permukaan laut. Nah, yang kedua iklim. Di Kelurahan Layana Indah itu biasa iklimnya itu tropis kering, musim hujan atau kemarau, terus memiliki suhu dari 24-30 derajat Celcius dan memiliki kelembaban kurang lebih 70% angin laut sejak malam hari. Dan yang terakhir yaitu geologi, memiliki batuan mineral rentan erosi atau gempa. Bentuk lahannya dataran 50%, perbukitan 35%, dan pegunungan 15%. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kondisi permasalahan infrastruktur. Nah, yang pertama menganalisis kondisi infrastruktur drainase. Drainase merupakan sistem saluran air alami atau buatan, yaitu primer, sekunder, tersier, dan gorong-gorong yang mengalirkan air berlebih ke badan air penerima, cegah genangan, banjir, erosi, dan lindungi infrastruktur per SNI 0224061991 tentang tata cara perencanaan drainase perkotaan. Kondisi saat ini sebagian besar saluran masih efektif menampung aliran, mendukung kenyamanan, sanitasi lingkungan, dan keselamatan warga. Namun, warga di sana perlu pemeliharaan rutin untuk membersihkan sampah dedaunan, sampah-sampah rating-rating atau pasir-pasir yang berada di gorong-gorong tersebut agar tidak terjadi
penyumbatan yang berada di drainase tersebut, terutama menjelang musim hujan agar aliran tetap lancar. Nah, yang selanjutnya menganalisis terkait air bersih. Jaringan air bersih adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen fisik untuk mengalirkan dan mendistribusikan air bersih dari sumbernya ke penggunaan akhir. Komponen utamanya mencakup sistem sumber air seperti mata air, air tanah, atau air permukaan. Kondisi saat ini memungkinkan akses mandiri tanpa kendala signifikan, mendukung kesehatan masyarakat dan standar pelayanan lingkungan. Namun, pengelolaan sumber bor perlu berkelanjutan agar kualitas air tanah tetap terjaga. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi permasalahan infrastruktur. Nah, permasalahan yang pertama yaitu prasarana drainase. Berdasarkan hasil analisis, prasarana jaringan drainase di Kelurahan Laina Indah belum memenuhi standar SNI 0224961991 tentang tata cara perencanaan umum drainase perkotaan, terutama pada saluran primer, sekunder, dan tersier yang rusak akibat gempa bumi di tahun 2018. Ditambah erosi alami di topografi pegunungan, saluran drainase existing umumnya sempit, dangkal, dan tersumbat sedimen serta sampah rumah tangga menyebabkan genangan air saat musim hujan intens di dataran rendah permukiman. Akibatnya, kondisi ini menghambat pelayanan dasar, mengurangi resiliensi kawasan pasca gempa, dan membebani pemeliharaan berkala yang minim dilakukan, sehingga memerlukan analisis spasial untuk rekomendasi realistis. Selanjutnya itu permasalahan air bersih. Berdasarkan hasil analisis, ketersediaan dan distribusi air bersih di Kelurahan Landa Indah belum optimal sesuai standar teknis, dengan kendala infrastruktur dan pengelolaan sehingga tidak semua rumah tangga mendapat kualitas, kuantitas, serta tekanan memadai untuk kebutuhan harian. Sistem sanitasi air limbah belum terpadu penuh, padahal krusial untuk kesehatan dan lingkungan. Masyarakat bergantung sumur bor sebagai solusi sementara, tapi beresiko turunkan kualitas atau kuantitas air tanah tanpa pengelolaan berkelanjutan. Peningkatan diperlukan pada infrastruktur, pemerataan layanan, dan pengelolaan untuk capai standar pelayanan dasar serta dukung kualitas hidup masyarakat. Di tahun 2025, masyarakat Kelurahan Laina Indah memberikan pengajuan atau pengaduan kepada pemerintah, yaitu meminta sumur bor 4 titik di wilayah mereka, karena di daerah tersebut masih sangat minim sumber air, terlebih lagi apabila terjadi banjir. Alternatif sumber air mereka putus, karena mayoritas masyarakat di bagian RT 18 sama RT 19 hanya mengandalkan sumber mata air dari sungai. Di tahun 2026, tepatnya tanggal 21 bulan Januari, pemerintah Kota Palu berkolaborasi dengan PT Citra Palu Minerals atau CPM dengan Kodim 1306 Kota Palu, yaitu meresmikan bantuan pengadaan air bersih berupa sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 25 kepala keluarga. Nah, teknisnya itu sistem ini mencakup sumur bor yang dialirkan melalui tandon penampungan dengan kapasitas sekitar 3.600 liter agar terpenuhi air bersih di kalangan mereka. Selanjutnya ialah bagaimana kita menangani atau memberikan penanganan untuk permasalahan infrastruktur di kelurahan tersebut. Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi prasarana di Kelurahan Laina Indah, ditemukan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan sistem drainase dan penyediaan air bersih. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan awal sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak dan berkelanjutan. Rekomendasi ini disusun sebagai gambaran awal yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dalam melakukan perbaikan dan pengembangan prasarana dasar di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu perbaikan dan pemeliharaan sistem drainase. Permasalahan drainase di Kelurahan Laina Indah pada umumnya terjadi karena fungsi saluran yang belum optimal, yang disebabkan oleh adanya penumpukan sampah, sedimentasi, serta kapasitas saluran yang terbatas. Langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan pembersihan saluran secara rutin untuk menghilangkan berbagai hambatan aliran air, seperti sampah dedaunan, sampah pembuangan masyarakat yang dari rumah mereka, dan pasir-pasir yang mengendap di dalam drainase tersebut.
Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah setempat. Selain itu, pada area yang sering mengalami genangan, diperlukan peningkatan kapasitas saluran melalui pelebaran, pendalaman maupun perbaikan struktur drainase. Yang kedua, pengembangan sistem penyediaan air bersih. Permasalahan dalam penyediaan air bersih di Kelurahan Landa Indah masih berkaitan dengan distribusi yang belum merata serta kualitas layanan yang belum optimal. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengembangan sistem jaringan air bersih yang lebih baik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki dan memperluas jaringan perpipaan agar seluruh wilayah permukiman dapat terlayani dengan baik. Kesimpulannya, hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi existing serta permasalahan yang terjadi di lapangan. Rekomendasi yang disampaikan masih bersifat awal dan memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peran serta dan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya dalam mendukung upaya perbaikan infrastruktur. Melalui upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan permasalahan infrastruktur di Kelurahan Landa Indah dapat ditangani secara bertahap, sehingga tercipta lingkungan permukiman yang lebih layak, aman, dan berkelanjutan di masa mendatang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.